Selamat datang di channel ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Sebelum memulai, kami ingin mengajak kamu untuk sejenak membuka pikiran dan menikmati setiap informasi yang akan disampaikan. Di channel ini, kami berkomitmen menghadirkan konten yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermanfaat dan mudah dipahami. Setiap video dibuat dengan tujuan untuk berbagi, menginspirasi, dan memberikan nilai positif bagi siapapun yang menontonnya. Jadi pastikan kamu menonton sampai selesai agar tidak melewatkan poin-poin penting yang sudah kami siapkan. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan dukungan dengan like, subscribe, dan membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Ini pagi-pagi udah pada ngumpul. Oh ya. Pagi-pagi apa to, Yuk? Iki wis awan, ya to, Bu ya, wis awan ya. Sereng ngene delok to wis mlethek ngono ku. Oh, delokan pelangganmu wis padha teko. Iki jane butuh duit apa ora, he? Oh nggih, monggo. Ya, kok ku kirang kata lho Bu niku. Ngene iki kowe niatan dodol apa ora to, Yuk, he? Wis suwe lho rezekimu dicucuk pitik. Bus, ngawur kowe. Dicucuk pitike sapa? Wong yu Astuti ki rak duwe pitik. Wong bojoe rak duwe apa nek pitik? Lah, lombo. Tak seharusnya ku ingat bahwa tak ada seorang pun yang mampu membaca takdir. Tak semua janji diciptakan untuk ditepati. Sebagian hanya hadir sebagai kenangan yang diam-diam bersemayam di hati. Kisah ini adalah tentang dua insan yang pernah saling menggenggam harapan, namun harus belajar bahwa cinta tidak selalu pulang bersama janji. Pagi mereka di sebuah desa kecil di Jawa. Kabut masih menggantung rendah, ayam berkokok, dan suara pasar mulai hidup perlahan. Kemuning, gadis sederhana, dengan mata seteduh embun, membantu ibunya berjualan sejak matahari belum tinggi. Ibunya dengan mengandalkan jualan sayuran tiap harinya menghadapi ibu-ibu bergosip. Ibunya sanggup menghidupi Kemuning hingga lulus sekolah di Smuselo dengan kecerdasan Kemuning hingga mendapatkan beasiswa. Ia tak pernah mengeluh. Baginya, lelah adalah doa yang sedang bekerja. Ibunya selalu berkata, hidup itu bukan soal seberapa tinggi kau berdiri, tapi seberapa banyak kau bermanfaat. Kemuning mengangguk, menyimpan kalimat itu di dadanya, seperti pusaka. Hari itu, ia berangkat ke sekolah. Hari pengumuman kelulusan. Dengan kesederhanannya, Kemuning sebagai gadis desa, berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda, menyapa tiap orang yang ditemuinya. Gadis yang sangat ramah dan periang. Banyak tetangga yang simpatik terhadap Kemuning. Di halaman sekolah, nama Kemuning dipanggil sebagai lulusan terbaik. Dan kelulusan terbaik tahun ini adalah Kemuning Wardani. Selamat ya, Neng. Siap, Pak. Ya, teruslah berprestasi dan menjadi inspirasi untuk teman-teman kamu dan orang lain. Ingat anak-anakku, khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Sama kamu, nanti aku jadi obat nyamuk lagi. Selamat ya Ning, kamu emang pantas jadi yang terbaik maksudnya. Selamat ya. Kasih Edit. Tapi
Kita semua kan Tepuk lulus tangan sama-sama. mengalir, Jadi, namun semuanya yang baik-baik. paling keras terdengar Iya sih. adalah degup jantung Raditya. Radit, Aku mau ngomong sesuatu. sahabatnya sejak SMA, Penting. tempat ia pernah Mulai menitipkan rasa. Karena Di setelah bawah udah selesai pohon di sini, tua, aku mereka harus pulang ke Jakarta. berbicara tentang masa depan. Tapi aku Radit begini, akan pulang ke mungkin Jakarta. esok, Ia berkata lusa atau plan, nanti, suatu hari kita pasti nanti, ketemu lagi. di belahan bumi manapun kita berada, Janji. kita akan bersama. Pokoknya Mereka suatu hari bertukar nanti, gantungan kunci kita akan jadi kecil, satu kesatuan nih. simbol janji, simbol harapan. Kemuning percaya. Apa itu, Dit? Ningrat. Nih. Kemuning dan Raditya. Gimana? Cocok kan? Ning, aku ada salah ngomong. Enggak, Dit. Aku cuma terharu aja kamu ingat untuk ngasih ini. Ya udah. Semoga kita jodoh ya. Kayak gantungan kunci ini. Sedang apa, Ibu? Mungkin repot tanpa aku yang membantu. Sebenarnya, aku ingin pulang dan menolak beasiswa lanjutan untuk meneruskan S2 di Turki. Tak lama setelah Tapi itu, ibu yang mendorongku. Kemuning mendapat beasiswa S2 ke Katanya, Turki. Ia ingin menolak. Almarhum Ia ayah pasti ingin bangga. tinggal. Namun ibunya berkata, ayahmu Ayah. pasti bangga. Dengan air mata dan doa, Kemuning berangkat. Kini kita Langit bicara Istanbul tanpa suara. menyambutnya dengan warna biru yang Ibu asing benar. dan rindu yang tak punya alamat Apalagi pulang. yang dapat Di kuhadiahkan kota tua untukmu. Istanbul, Kemuning sering singgah di sebuah restoran kecil milik Dewo. Duduk aja dulu. Restoran Indonesia yang sepi. Silakan. Sunyi seperti doa yang belum dijawab. Kemuning memberi ide. Sama-sama. Soto, tempe, rendang, rasa rumah bagi perantau. Perlahan, restoran itu Kalau hidup. nggak salah, Dewo kamu kagum sering kesini pada kan ya? Kemuning. Bukan hanya pada kecerdasannya, tapi pada caranya membuat orang merasa pulang. Sorry, langganan, tapi belum kenal namanya. Aku Dewo. Kemuning. Oh, Mbak Kemuning. Sorry. Kayaknya kita seumuran deh. Panggil Ning aja. Iya Mbak. Ning. Ning. Oh iya Ning, kamu kan sering kesini ya? Apa sih yang buat kamu tuh seneng datang ke resto ini? Soalnya akhir-akhir ini resto aku sepi. Kalau begini terus, bisa-bisa om aku bakal tutup ini resto. Resto ini interiornya bagus. Bagus banget. Sebagai orang Indonesia yang merantau ke sini, setiap kali datang ke sini, kerinduan aku bisa terobati. Oh iya, memang itu tujuan om aku mendirikan resto ini. Ya tapi kalau sepi begini terus, mau gimana lagi? Oh iya, lupa. Sebentar. Ini, pesan dulu aja. Terima kasih. Wo, Ya? kalau aku boleh saran ya, kenapa nggak coba jual menu yang segar-segar? Segar-segar. Misalnya soto. Soto. Apa laku ya soto di sini? Jangan salah kamu. Di sini kan banyak tenaga kerja Indonesia, banyak juga mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Aku rasa banyak yang merindukan masakan Indonesia di sini.
Iya juga ya. Boleh deh, nanti aku coba ya. Apa tadi? Soto. Iya. Gimana Resto mau ada penghasilan? Ada tamu, bukannya disuruh pesen, malah diajak ngobrol. Ya kan sih? Oh. Kamu mau aku pecat, ha? Loh. Gue ini manajer kalian. Sembarangan ngomongnya. Mas Dewo itu manajer. Biar aku aja yang mecat Mas Dewo. Heru. Kemuning seorang mahasiswi yang mengambil S2-nya di Turki dan meninggalkan kekasihnya yaitu Raditya di Indonesia. Duo jatuh cinta pada Kemuning pada saat pandangan pertama. Dia menyampaikan perasaannya kepada Kemuning tetapi ditolak oleh Kemuning, karena Kemuning mengingat akan janji Raditya. Duo mempunyai 2 asisten Harry dan Heru, keduanya tingkah lakunya kocak. Keduanya menjadi hiburan duo karena mereka berdua orang yang lucu-lucu. Kemuning di Turki bersosialisasi dengan teman-teman kuliahnya dengan baik. Sering mengadakan diskusi, tanya jawab dan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-temannya. Dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, Mas Dewo baru ngirim foto temennya. Tapi mana nggak nyampe-nyampe. Pada suatu hari Duo menyuruh kedua asistennya menjemput teman Duo di bandara. Teman Duo ternyata Raditya, pacar Kemuning. Sedangkan Duo sedang berbelanja di pasar. Tak sengaja bertemu Kemuning. Harry. Hore. Nah. Mas siapa, Mas? Jangan so akrab, Mas. Mas Adit ya? Iya, bener saya Adit. Jadi, tadi Dewa titip pesan. Katanya ada yang jemput saya. Nah, ciri-cirinya itu, kalau saya panggil Harry, jawabannya Hore. Ya kan? Masa sih, Mas? Harry? Hore. Tuh. Oh, iya. Tapi, Mas ini siapa ya? Mas Adit. Ini loh. Wow, iya Mas Adit. Anu Mas, langsung saja. Tasnya biar dibawa sama Heru. Oh. Ayo Mas. Boleh. Loh, main tinggal aja. Dewo, Ning. kamu kok sendirian? Heru-Heri mana? Aku baru aja mau ke resto. Oh, ini aku juga mau ke resto. Tadi habis belanja. Tapi tiba-tiba temanku dari Indonesia datang ke Turki. Jadi aku suruh Heru-Heri jemput dia di bandara. Oh, Si Raditya. siapa? Radit. Raditya. Kamu kenapa kaget gitu denger nama Radit? Enggak. Aku kira Raditya Dika. Aku penggemar beratnya Raditya Dika. Kirain. Sekarang kamu mau ke resto? Iya. Aku bantuin ya. Gak usah. Aku bisa sendiri kok. Repot-repot. Yaudah yuk, keburu siang nanti. Tadi enak makanannya. Saudara. Udah. Ya udah deh, kok kalau gitu aku capek nih. Aku cabut dulu ya. Ya udah istirahat gua. Oke, yaudah. Ya, gua keluar dulu ya. Nanti sore kita ketemu, oke? Ada yang mau gue obrolin sama lo. Oke. Kabar ya? Gue. Oh ya. Jadi insya Allah, gue tuh bentar lagi mau lamaran, kok. Yang bener, Dit. Gokil. Gila, tiba-tiba mau lamaran aja lu. Emang
nggak heran sih ya, dari zaman kuliah tuh, cewek yang ngedeketin lo banyak banget. Paham sih lu. Tapi gue penasaran nih, Dit. Kenapa lo nggak kepengen pacaran? Ya kalau itu emang udah jadi prinsip gue. Dan terlebih, gue juga udah janji sama seseorang. Sama calon lo ini? Gila, keren. Kalau jodoh sih emang nggak kemana ya, Dit? Ya gitu dah. Ya, kasih lihat dong foto calon bini lo. Widih, boleh juga. Cakep. Apa nih? Bentar nih. Kenapa jadi gua doang yang dibahas? Lo sendiri gimana? Nih ya, lo tuh orang pertama yang gua kasih tahu kalau gua tuh mau lamaran. Jadi jangan sampai lo tuh masih main rahasia-rahasiaan sama gua. Iya, santai lah sob. Ya, gitulah Dit. Sebenarnya gue juga lagi deket nih sama cewek. Orang Indo yang lagi S2 di sini. S2 Indo? Maksud? Siapa dong? Kasih tahu kali. Hah? Percuma lo gue kasih tahu, nggak bakalan kenal. Nanti deh, kalau ketemu nih cewek, gue kenalin deh, oke? Pokoknya nih cewek tuh spesial banget. Spesial? Jangan-jangan cewek lu pakai telur, karetnya 2? Ini gue lagi serius, Adit. Kamu malah ngajak bercanda. Canda. Iya, intinya ini cewek tuh semacam impian gue selama ini lah. Ya ilah, asik, so asik. Satu Turki harus tahu nih, kalau Deo sahabat gua udah punya cewek. Wo, kok lu malah ajak gua kesini sih? Kalau resto lu rame gimana? Tenang, kan ada Hero Harry. Gue mau kenalin lo sama partner kerja gue, Dit. Dia ini nih yang ngasih ide supaya resto gue jualan menu Indonesia. Oh ya? Especially soto. Jadi nggak sabar gue pengen ketemu dia. Ntar ketemu dah lo. Dewa. Suatu hari, sahabat duo datang dari Indonesia. Waalaikumsalam, Wo. Namanya Raditya. Ketika Kemuning melihatnya, dunia seolah berhenti berputar. Dialah Raditya. Janji yang pernah ia simpan selama 6 tahun. Takdir mempertemukan mereka kembali di negeri orang. Raditya seolah-olah tidak mengenal Kemuning, karena tahu duo sahabatnya sangat menyukai Kemuning. Sahabatnya jatuh cinta kepada Kemuning. Dengan janji setia dari Raditya hingga impian yang sangat indah untuk Kemuning yaitu akan menikahinya. Dalam perjalanan waktu terjadi pertemuan dengan duo dan Kemuning. Tetapi ternyata Raditya tidak bisa menepati janjinya terhadap Kemuning. Duo yang ternyata adalah teman dari Raditya mendapatkan berita bahwa Raditya akan menikah dengan gadis pilihan ibunya. Betapa hancurnya hati Kemuning. Setelah sekian tahun menunggu Raditya akan tetapi berakhir dengan kekecewaan yang teramat dalam. Kemuning, gadis desa yang kuliah S2 di Turki, setia menunggu kekasihnya Raditya yang berjanji. Namun cintanya diuji ketika Raditya menikahi pilihan ibunya. Kenalin, aku Adit. Dulu aku teman kuliah Deo pas di Jakarta. Iya, di jurusan arsitektur nih. Dan dia ini yang bantuin aku ngedesain interior resto om aku. Kemuning. Nah, Dit, Ning ini partner kerja gue. Dia selain bantuin gue di resto, juga lagi nyelesain tesis S2-nya. Dan bukan cuma itu, Ning ini punya bisnis online dan suka berbagi. Pokoknya cowok-cowok yang kenal dia nih, pasti pengennya memperistri. Wo, apaan sih, Wo? Berlebihan deh. Dit, kok lu diem aja? Apaan sih? Enggak, biasanya paling demen lu nyerocos. Kenapa? Gue tahu. Jangan bilang lo kagum sama dia ya. Ya Allah, Adit. Inget, lo tuh udah mau lamaran dan punya calon bini.
Wo. Aku permisi ya. Assalamualaikum. Ning. Kok main tinggal aja? Ini kagak jadi jalannya nih. Wo, gue balik dulu ya. Bye. Yap. Dit, gimana Dit? Jemputan gue, kece nggak? Kece kan? Kece. Iya. Mantap ya. Telah aku sisipkan rindu di tubuh langit, dekat dengan bisik bintang, lekat di pekatnya malam, rindu pada cinta dan sungguh. Tahukah kau, Din, aku merawat setia. Meski ketiadaanmu sering menyelampanya. Dan kini penantian tak lagi menjadi pelabuhan rindu dan harapan. Tapi pasti yang membelenggu jiwa dan rasa untuk sebuah kesia-siaan. Lo kalau butuh souvenir buat nikahan nanti, hubungin Ning aja. Dia kan punya bisnis online. Ya udah, ntar gue langsung hubungin lo aja ya. Lah, ngapain ngubungin gue? Hubungin Ning aja langsung. Nih. Save. Gini dong, Wo. Rame. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kalau gini kan gue lebih pede untuk buka restoran baru. Seriusan, Om? Nanti kita hitung-hitung lagi ya. Oke. Oh iya, Om. Nih, kenalin. Adit. Adit, Om. Dari Indonesia. Oke. Selamat datang di Istanbul. Makasih, Om. Gue tinggal dulu ya. Siap. Oke, siap. Aduh. Oh iya, lu mau minum apa? Teh manis deh. Teh manis? Serius? Yaudah, gua ambil dulu ya. Oke. Her, siapin teh manis, cepetan. Siap, Mas. Maaf aku telat. Radit Wakemuning untuk bisa bertemu karena ada sesuatu yang harus dibicarakan. Radit berterus terang sudah dijodohkan dengan gadis pilihan ibunya. Radit tidak bisa menolak karena Radit ingin membahagiakan ibunya. Tapi yang pasti, bukan ini takdir yang aku mau. Setelah sekian lama kita menghilang, menentukan jalan masing-masing, tiba-tiba sekarang kita dipertemukan lagi dengan jalan cerita yang mungkin sad ending. Sad ending? Untuk siapa? Untuk kamu atau untuk aku? Entahlah untuk siapa. Tapi yang pasti, aku ini sahabatnya Dewo. Aku gak mungkin nyakitin perasaannya dia. Dan soal kemarin, aku juga minta maaf ya. Kalau aku jadi so gak kenal sama kamu. Itu aku lakuin karena dari awal aku datang ke sini, bahkan sampai detik ini, Ning, yang Dewa ceritain cuma Ning, dan kamu Ning aja terus. Dit, kok kamu seolah-olah menyalahkan aku sih, Dit? Terus gimana yang kata Dewa sebentar lagi kamu akan lamaran? Dan mungkin gak lama lagi kamu juga akan menikah. Apa itu juga bukan takdir yang kamu mau, Dit? Apa aku gak berhak kecewa? Karena kamu datang bukan untuk aku, Dit. Ning, aku dijodohkan sama ibu, Ning.
Aku nggak bisa menolak. Dijodohkan. Kenapa, Dit? Kenapa segampang itu kamu terima perjodohan itu? Terus mana janji kamu 6 tahun yang lalu? Mana yang kamu bilang mungkin esok lusa atau nanti kita akan bersama, Dit? Mana, Dit? Ya nggak semudah itu, Ning. Aku bisa nolak. Aku hanya ingin membahagiakan ibuku, Ning. Apa yang ibu minta, itu pasti bakal aku turutin. Cukup, Dit. Cukup. Aku nggak mau dengar apapun lagi tentang kamu. Anggap aja pertemuan ini hanya kebetulan. Kita berdua cash close. Gak ada lagi yang perlu dibahas. Assalamualaikum. Ning. Ning. Kamu nih? Assalamualaikum. Hei, kenapa sayang? Kamu nih? Kenapa sayang? Kenapa sayang? Kenapa? Kenapa nih? Ada apa? Cerita dong sama Bunda. Bunda. Sama saya SMA, aku pernah mengikat janji dengan seseorang. Suatu hari di bulan Ramadan, kita akan penuhi janji kita, Bunda. Dan sekarang kita dipertemukan kembali. Tapi dia sudah dijodohkan oleh wanita lain dengan ibunya. Dan dia menerima perjodohan itu, Bunda. Sabar, sabar. Ning, takdir tentang kita telah digariskan dan dicatat semenjak kita belum dilahirkan. Termasuk dengan siapa kita berpasangan kelak. Mungkin lelaki itu, siapa namanya? Aditya, udah. Mungkin Aditya bukan pasangan hidup kamu. Allah Maha tahu mana yang paling tepat buat hambanya. Mungkin sekarang Allah tengah mempersiapkan yang jauh lebih baik buat kamu. Dan nanti yang terbaik itu memerlukan kesabaran. Dan ketika lelaki terbaik itu tiba, dia akan langsung meminang dan menikahi kamu tanpa membuat kamu terkatung-katung dalam ketidakpastian. Kamu harus percaya, harus yakin bahwa takdir tak akan pernah ingkar diantarkan oleh waktu. Dan hanya tegar dalam kesabaran, tangga untuk menggapainya. Oke sayang. Ning, makasih ya. Kamu udah ajak aku ketemuan. 3 hari lagi, aku mau pulang. Aku tuh sebenarnya
Sambil ia juga didekati oleh sahabat Raditya. Semua udah selesai. Sebelum Raditya pulang ke Indonesia, Kemuning menyempatkan untuk bertemu Raditya untuk mengembalikan gantungan kunci yang bertuliskan Ningrat yang artinya Kemuning Raditya. Aku permisi. Karena sudah tidak ada lagi yang diharapkan dari hubungan itu. Dalam perjalanan mau pulang, Kemuning Dewa bahwa Dewa mau ngomong sesuatu ke Kemuning. Ning. Aku tahu kamu belum pernah pacaran. Tapi jujur, aku udah tertarik sama kamu sejak pertama kali kita ketemu di resto. Aku suka sama kamu, Ning. Kalau kamu nggak mau jawab sekarang, nggak apa-apa kok. Setelah sampai di tempat yang dijanjikan Dewa, akhirnya Dewa mengutarakan isi hatinya bahwa Dewa mencintai Kemuning dengan memberikan setangkai bunga mawar. Kemuning belum bisa menjawab karena masih ada butiran-butiran cinta ke Raditya. Dalam obrolan selanjutnya, Dewa bercerita tentang Raditya sahabat lamanya. Dan berani bikin malu diri sendiri. Maafkan aku, Ning. Aku tahu kamu pasti kecewa. Begitupun aku. Takdir ternyata tak menyatukan kita. Tapi percayalah. Percayalah, Kemuningku. Sampai kapanpun, namamu akan menetap di hatiku. Dari aku yang selalu mencintaimu. Raditya. Kenapa? Kok tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Hah? Kamu ngeliatin aku ya dari tadi? Aku cuma pengen pastiin kalau beda dari itu ternyata ada. Kamu nih. Apaan sih, Wok? Gombal deh. Pasti berasa canggung ya? Soalnya maaf banget ya. Aku belum pernah pacaran. Hebat ya, kamu tuh sama Adit sama banget. Dari zaman kuliah sampai sekarang sama sekali belum pernah pacaran. Tahu-tahu dia dijodohin dan mau lamaran aja. Oh ya, teman kamu Adit belum pernah pacaran? Sama sekali enggak nih. Bayangin deh, ada berapa banyak cewek yang patah hati gara-gara ngarepin dia. Sementara Adit tuh selalu pegang prinsip gak mau pacaran. Karena dia udah janji sama seseorang. Dan aku tuh yakin seseorang ini itu calon istrinya. Ning, kamu kenapa?
Aku salah ngomong ya? Enggak kok. Ya, kamu nggak salah ngomong. Aku yang kebawa perasaan. Aku seneng banget bisa kayak gini sama kamu. Maaf ya, gue telat banget ya. Soalnya tadi ada flash sale tiba-tiba, tapi mahal, jadi gue nggak jadi beli. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Oh iya, ada yang mau saya titipkan ke kamu. Tolong sampaikan ke Ning ya. Iya. Nomor saya di blok, makanya saya nggak bisa nyampein langsung. Oh iya. Makasih ya. Iya, sami-sami. Apa sih? Kepo gue tuh. Maafin gue ya, gue kemarin emosi. Maafin aku juga ya, Pak. Kemarin aku udah kelewatan banget sama kamu. Iya, emang kagak apa-apa. Pak, kamu lihat deh monumen ini. Monumen ini jadi saksi sejarah hubungan persahabatan antara Jerman dan Ottoman. Dan sekarang dia jadi saksi sejarah hubungan persahabatan kita. Iya, Mon. Ini Pan hadiah dari Kaisar Jerman buat Sultan Ahmed II, Pan, waktu dia kemari. Iya, Pan? Betul. Bagus ya? Insya Allah banget ya. Iya. Mon, tadi ada titipan surat dari Adit. Hah? Mengapa mesti kau tulis surat ini, Dit? Apakah belum sempurna perpisahan kita? Atau belum paripurna luka yang kau torehkan? Mungkin aku keliru dengan membiarkan ibu menata masa depan cintaku. Tapi sebelum mengenalmu, ibu adalah perempuan pertama, cinta sejati, curahan baktiku. Maafkan aku, Ning. Oke. Teşekkürler. Ini dulu. Gak panas? Enggak panas. Enak kok, enak. Mau ulang nggak? Cukup. Buat kamu aja. Bahwa mereka dari dulu belum pernah pacarana. Kemuning terkejut, artinya Kemuning sekian tahun tidak dianggap pacar oleh Raditya. Tetapi penjelasan selanjutnya dari Duo, banyak cewek yang patah hati karena tidak dapat mendapatkan Radit karena Radit sedang menunggu seseorang, dan dia calon istrinya. Bahas tentang kita aja. Dalam gimana? hati, Kemuning bertanya apakah yang dimaksud seseorang itu adalah aku? Sorry. Sebelum pulang ke Indonesia, Raditya menuliskan surat permintaan maaf ke Kemuning. Akhirnya Kemuning bercerita kepada Duo hubungannya dengan Radit karena Duo mengajak Kemuning untuk mengantarkan Adit. Lagian, Duo yang selalu bilang, dia tuh kesini. gimana ya Sor, tapi kan Radit itu sahabat dari zaman kuliah Ning, wajar kan kalau aku dia dengan baik, lagian dia tuh kesini buat nemuin aku juga. Radit tuh selalu nepatin janjinya, dia bila mau ke Turki ya pasti depatin dari zaman kuliah dia tuh gak Dia bilang mau ke Turki. pernah ingkar janji, salut si aku sama dia. Lalu Kemuning menyahut omongan Duo, kamu tuh gak tahu siapa Adit.
Aku yang lebih tahu siapa Radit. Aku dan Radit itu teman dekat saat SMA. Kami berdua pernah berjanji suatu saat di belahan bumi manapun kita akan menepati janjinya, tapi seperti yang kamu lihat. Sekarang dia dijodohin sama ibunya dan dia terima perjodohan itu. Kamu lihat sekarang dia ninggalin aku. Jadi maaf Adit, nggak seperti yang kamu bilang tadi. Bagiku Adit adalah laki-laki yang nggak bisa menjaga janjinya. Maaf aku. Permisi, assalamualaikum. Kami berdua pernah berjanji suatu saat di belahan bumi manapun kita akan menepati janjinya. Tapi seperti yang kamu lihat sekarang, dia dijodohin sama ibunya dan dia terima perjodohan itu. Dan kamu lihat sekarang dia ninggalin aku. Dia ninggalin aku. Jadi maaf, Adit nggak seperti yang kamu bilang tadi. Bagiku Adit adalah laki-laki yang nggak bisa menjaga janjinya. Maaf, aku permisi. Assalamualaikum. Anjir. Brengsek. Kenapa gua nggak ngerti kok selama ini mereka pernah deket? Dewa menemui Radit dan memukul Radit karena telah menyia-nyiakan Ning. Mending lo diem. Oh gue tahu Dit, sebelum nikahin tuh cewek lu mau deketin Ning lagi, kasih harapan masuk lagi gitu kan. Pasti ini udah cerita ya sama lu ya kan. Kok terang aja, kok gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama Ning. Gue udah punya pilihan begitu pulu lu. Udah punya pilihan buat milih ke Ning juga. Pokoknya gue gak akan pernah mengkhianati persahabatan kita hanya karena seorang cewek, hanya gara-gara seorang cewek. Kata lu Dit, lu tuh gak tahu ya gimana sakit dan terpukulnya Ning pas tahu lu mau lamaran dan mau nikah. Kenapa sih lu gak bisa jadi cowok yang gentle perjuangin cinta lu buat Ning? Hah, lu ngapain ngikutin perjodohan orang tua lu? Sahabatan kita rusak cuman gara-gara seorang cewek. Terlebih cewek itu cuman masa lalu gua, bukan masa depan gua. Dit, Ning itu masih ngarepin dan nyimpen perasaan lo, Dit. Tapi lu dengan gampangnya tuh nyanyiin dia. Emang bener ya kata Ning, lu tuh cuma cowok yang suka ingkar janji. Padahal selama ini dia tuh udah nungguin lo, Dit. Menanti kapan takdir itu akan datang. Dasar cowok gak punya prinsip, sialan. Dengerin ya, gue bukan cowok gak punya prinsip. Tapi gue tahu amanah ibu itu jauh lebih penting di atas apapun. Perjodohan ini gue terima karena gue pengen membahagiakan ibu gue. Gue emang gak bisa milikin Ning. Tapi gue harap lo bisa jagain dia dan bahagiain dia nanti. Sampai lo berani nyakitin ke Ning, orang pertama yang bakal di sini. Lihat. Thanks ya, Ri. Kalian berdua. Akhirnya Radit pamitan pulang ke Indonesia. Dewa memeluk Radit dan meminta maaf karena persahabatan dari zaman kuliah tidak bisa dirusak dengan ego masing-masing. Kemuning menyimpan sakit hati yang teramat dalam, menangis dengan kepergian Radit. Iya, Mas Eri. Anu, pinjam 100 boleh. Kamu malu-maluin. Anu, Mas Adit, pinjam 200. Oh. Maaf. Bercanda. Udah. Kalian bercanda mulu. Udah ya, gue cabut duluan. Ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Mas. Adit, tunggu. Sorry ya, gue udah ngecewain lo. Sukses terus buat karir dan lamaran lo. Gue cuma bisa bantu doa aja. Thanks juga yo. Lu udah treat gue dengan baik selama di sini. Sukses juga buat resto lu. Semoga makin laris dan berkah. Amin.
Gue cabut ya. Oke, thank you ya. Hati-hati lu. Sehat-sehat kok. Yoi. Dah. Hati-hati, Mas. Yuk, Mas. Sing arep lamaran, wis necis, ganteng. Pak Ade kok belum siap? Ayo siap-siap. Nanti ibu ngomel loh. Malah ngurusin burung terus. Alah, Dit. Kalau burungnya Pak Ade nggak diurus, nanti bakal loyo. Malah nggak bisa manggung. Ngerti pora? Loh, kok gue malah lesu ta? Kurang darah, nggak bersemangat. Napa? Gue kurang turu ta? Gak tahu nih Pak Ade. Gimana ya? Napa? Aku ngerasa belum siap aja. Belum siap piye toh? Dit, jenenge jodoh iku wis ana sing ngatur. Gusti Allah iku sudah menjodohkan kue karo Najwa lewat ibumu. Aku arep golek sing piye maneh. Dulu dhisik Pak Demu ini ganteng loh. Selevel karo Anjasmara, Ari Wibowo. Jadi yang ngantri banyak, Dit. Wakeh. Ya kalau ganteng, kenapa Pak Ade masih jomblo? Kan Pak Ade bilang itu dulu. Tidak sekarang. Not now. Ya kalau gitu nggak usah ngasih tahu aku. Kalau nasib Pak Ade aja lebih jelek. Oh, makanya itu Pak D mainin burung sendiri. Karena kalau enggak Pak D, siapa lagi yang mainin burung Pak D? Udah. Akhirnya Radit melangsungkan pertunangan dengan wanita pilihan ibunya. Ternyata tunangannya adalah Najwa teman sekolah, yang dulu pernah naksir Adit secara diam-diam. Radit hanya cintanya ke Muning. Perjodohan menjadi keributan. Karena Najwa calon tunangan Adit tahu kalau Adit ada hubungan dengan Kemuning. Calon tunangan Radit mengatakan memperbaiki ngapain sih pakai nelpon kamu segala hadiah itu nggak salah justru kamu yang nggak punya sikap kenapa kamu menerima aku kalau di hati kamu masih ada yang lain Emi. Bapak Sari emosi. Dit berarti selama ini ada wanita lain di hatimu kenapa kamu nggak bilang dari awal dan kenapa kamu terima percobaan ini dan kamu menyakiti hati anak saya satu-satunya? Kurang ajar dan Pak Dadit menyahut. Cangkemu Pak Oji Sareweo KYRI menghormati ibune dia menerima perjodohan ini untuk membahagiakan adikku. Selama ini Akhirnya pertunangan batal. ada wanita lain di hatimu. Hah? Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dan kenapa kamu terima perjodohan ini? Dan kamu menyakiti hati anak saya satu-satunya. Kurang ajar gitu. Kurang ajar. Lho. Jogo cangkemmu, Pak. Ojo sakarepmu dhewe. Logok kowe ya. Radit iki menghormati ibune. Dia menerima perjodohan ini untuk membahagiakan adekku Sari. Tapi orang ini cara nih.
ini temenan udah lama. Aku pikir perjodohan ini akan mempererat hubungan kita. Tapi ya, ternyata sudahlah Sar, sudah. Buat apa perjodohan ini dilanjutkan? Kalau di hati ya Radit, nggak ada Najwa. Maksud kayak gini. Maaf Tante, maaf. Ibu nggak salah. Saya yang salah. Karena sebagai laki-laki, saya nggak punya sikap. Kamu juga, Nak. Aku minta maaf. Aku emang nggak bisa cinta sama kamu. Kurang ajar. Ayo. Gimana sih? Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Pada hari yang sama, Kemuning liburan dan pulang kampung karena kangen ibunya. Ning anak ibu. Ning. Siapa iku? Kok ada mobil parkir depan rumah? Tumben-tumben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Nak Radit. Ning. Radit yang tahu kepulangan Ning, Radit langsung menuju ke rumah Ning. Akhirnya cinta mereka kembali bersatu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Kamu mau ngomong apa sih, Dit? Kok kayaknya serius banget sampai ngajak aku kesini? Jadi aku mau ngomong ini, Ning. Kamu mau kan nikah sama aku? Aku mau. Mau. Jadi aku bakal segera ngelamar kamu deh pokoknya. Lamar? Iya. Kapan? Tapi nggak sekarang nih. Soalnya aku masih ada kerjaan yang belum selesai. Tapi aku janji nih. Mungkin esok, lusa, atau nanti kita pasti bakal bareng lagi. Kamu janji? Janji.